Halo, Assalamualaikum. Ada kabar baik ketika disahkannya Undang-Undang HPP, yakni besaran sanksi saat pemeriksaan dan sanksi ketika upaya hukum itu memenangkan DJP itu lebih rendah. Nah, kabar baik tentunya untuk wajib pajak. Nah, baik kita akan bahas di sini seperti apa aturan mainnya. Ya. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang budiman untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media serta berbagai kanal media sosial kami agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan dan pada akhirnya literasi perpajakan Indonesia semakin meningkat. Oke, ini dia. Kita akan bahas mengenai besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum ya, saat pemeriksaan saat keberatan maupun banding ataupun peninjauan kembali. Kita akan lihat gambar besarnya. Gambar besarnya ini adalah seperti ini. Ini adalah poin penting dari Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu adalah omnibus law-nya pajak bisa dibilang seperti itu, yakni dengan hanya satu undang-undang dapat merubah berbagai ketentuan dalam undang-undang yang lain. Ada undang-undang PPH, PPN, KUP, dan nanti ada pengampunan pajak atau tax amnesty yang sekarang disebut program pengampunan pengungkapan sukarela. Oke, kita akan masuk di sini ya di undang-undang KUP, klaster perubahan KUP ini juga ada beberapa dari NIK, penggunaan NIK sebagai NPWP sudah kami bahas sebelumnya, kemudian besaran sanksi upaya hukum, ada kuasa wajib pajak dan penegakan hukum pidana pajak. Nah, di sini kita akan masuk ke besaran sanksi ketika pemeriksaan dan upaya hukum ya. Nah, jadi besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum ini latar belakangnya adalah seperti ini disampaikan di paparannya Menteri Keuangan, untuk keadilan dan kepastian hukum dilakukan penurunan sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Hal ini juga sejalan dengan semangat pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti itu ya. Lalu, bagaimana besaran sanksi saat pemeriksaan? Bagaimana bisa dibilang ini lebih rendah? Ini aturan mainnya. Kita masuk di sini, sanksi saat pemeriksaan. Nah, jadi sanksi saat pemeriksaan ini, sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Lebih rendah karena seperti ini. Jadi, di undang-undang sebelumnya, undang-undang KP sebelumnya, dalam PPh, jika terdapat PPh kurang dibayar ini, dikenakan sanksi 50%. Nah, di undang-undang HPP ini, sanksinya berupa bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah uplift faktor 20%, maksimal 24 bulan. Nah, jadi ini ya suku bunga per bulan acuan ya. Kemudian ini bunga per bulan ini tiap bulan Kementerian Keuangan mengeluarkan ya, ada KMK-nya. Kemudian jika PPh kurang dipotong sanksinya yang lalu itu 100%. Nah, sekarang diperingan nih. Enak nih WP nih diperingan. Ya ini bunga per bulan ditambah sebesar suku bunga acuan ditambah uplift faktor 25%. Lalu di Undang-Undang KUP jika PPh dipotong tetapi tidak disetor adalah 100%, sanksinya di Undang-Undang HPP hanya 75%. Kemudian PPN dan PPNBM yang kurang dibayar 100%, di sini hanya 75%. Ini bahasa undang-undangnya seperti ini. Mari kita masuk, kita lihat ya. Nah, Pasal 13 Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut. Nah, ini lengkapnya di sini. Bentar, pasal berapa tadi? Pasal 13. Ada di sini ya. Nih. Jadi ini ada ketentuan KUP pasal 13 diubah menjadi seperti ini.
Dijen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam waktu 5 tahun. Dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, lalu SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu setelah ditegur ya. Lalu terdapat PPN atau PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Lalu terdapat kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 atau 29 yang tidak dipenuhi. Kemudian kepada wajib pajak dikukuhkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Lalu PKP tidak melakukan penyerahan BKP atau ekspor dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau pengreditan pajak masukan. Nah, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB untuk A dan E ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang diterapkan oleh Menteri Keuangan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari 24 bulan ya paling lama ini. Lalu jumlah kekurangan pajak yang dibayar sebagai dimaksud satu huruf F itu ini ketika PKP ini ya PKP ditambah sanksi administrasi berupa bunga mana tadi F ya tambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan. Nah ini ketentuannya ada di pasal 13 ini ya pembaca dan pemirsa. Lalu itulah dia. Nanti dilihat di pasal 13 Undang-Undang KUP. Begitu. Dan berikutnya adalah ini. Berikutnya adalah kita masuk naik ya. Oh sebentar untuk yang PPh yang 75% kita lihat ketentuannya di mana. Ini ya. Nah, kenaikan sebesar 75% dari PPN ya kan. Kemudian 75% juga dalam hal tidak yang dipotong atau dipungut tapi tidak atau kurang disetor. Ya, satu huruf B, C, dan D. B, C, dan D ini. B, C, dan D. Ini ketentuannya ada di sini. Begitu. Kita lanjut ke jadi intinya sanksi saat pemeriksaan ini sanksinya lebih rendah dari 50% menjadi 20 suku bunga acuan plus 20%, lalu 10-100% menjadi suku bunga acuan plus 20%, lalu ini dari 100 menjadi 75 dan ini 100 menjadi 75 juga. Oke, kita naik. Nah, bagaimana sanksi saat upaya hukum? Untuk sanksi upaya hukum, sanksi setelah upaya hukum namun pengadu adalah seperti ini. Jadi ketika kan kita diperiksa keluar SKPKB, nah, lalu kita nggak terima, kita mengajukan upaya hukum. Upaya hukum itu pertama adalah keberatan ya, keberatan, lalu keberatan banding peninjauan kembali. Nah, upaya hukum jika keberatan itu dulu kan jika keberatan memenangkan DJP maka sanksinya adalah ditambah lagi 50% ini. Nah, di Undang-Undang HPP ini penambahannya sanksinya hanya 30%. Begitu pula dengan banding dari 100 menjadi 60 dan PK jadi dari 100 menjadi 60. Kita lihat. Untuk keberatan ada di sini pasal 25 ayat 9. Bunyinya seperti ini. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Begitu. Lalu untuk banding ada di pasal 27 ayat 5D. Ya. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Begitu pula dengan
Begitu pula dengan peninjauan kembali ada di sini dalam Pasal 27 ayat 5F. Dalam hal putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan peninjauan kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Seperti itu, pemirsa tips pajak media, pembaca tipspajak.com yang budiman, itulah tadi besaran sanksi saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Overall, hampir semua sanksinya adalah lebih rendah dari ketentuan dalam Undang-Undang KUP, dari ketentuan dalam Undang-Undang KUP sebelum berlakunya Undang-Undang HPP ini. Begitu, namun tentunya jangan sampai sanksi yang lebih rendah ini membuat kita untuk coba-coba untuk menghindari pajak ya, seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Silahkan tuliskan di kolom komentar jika masih ada yang ingin didiskusikan. Salam dari kami, salam sehat selalu dan salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.